Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Walladhi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terlebih kepada ketua ranting Muhammadiyah maupun Aisyah beserta seluruh anggotanya, kita mensyukuri kenikmatan Allah. Malam hari ini adalah malam yang dingin, malam yang tadi saya keluar rumah hujan, kemudian sampai di Limas sudah tidak hujan, keluar dari Limas hujan, sampai di Seruni tidak hujan. Jadi memang sekarang musimnya begitu kan, hujannya banyak tetapi kolo-kolo. Gimana? Iya, sering. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, saya minta tolong ya, kalau saya sedang menyebut nama bapak atau ibu, kemudian kok saya menyebut bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong diingatkan, saya salah. Seharusnya ibu-ibu dulu. Iya, seharusnya ibu-ibu dulu. Jangan lupa loh bapak-bapak, ibu-ibu dengan bapak-bapak itu lebih terhormat ibu-ibu loh. Loh, kita harus mengakui itu. Ya. Orang yang lapang dada itu ibu-ibu. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ada mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ibu bisa menerima. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih berkuasa daripada wanita. Itu ibu terima. Coba kalau sekarang wanita lebih berkuasa daripada laki-laki, saya yakin laki-laki tidak bisa menerima. Itu satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu nama perempuan ada, paling tidak ada dua, yaitu surat An-Nisa dan Maryam. Laki-lakinya nggak ada. Toha artinya apa? Siapa yang tahu arti toha? Saya beri uang 1 miliar. Kenapa kok berani saya 1 miliar? Padahal saya nggak pernah punya duit 1 miliar. Karena di dunia ini tidak ada orang yang tahu toha, alif lam mim, alif lam ra. Itu hanya kira-kira saja. Di dalam sholawat itu kan ala atau gimana? Iya, Ibu. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada seorang bertanya, Rasul, orang yang paling harus saya bekteni siapa Rasul? Jawabnya, ibumu. Kemudian siapa Rasul? Ibumu. Kemudian siapa Rasul? Ibumu. 3 kali.
Bapak itu hanya juara harapan 1. Kalau juara 1 hadiahnya 10 juta, juara 2 7.500.000, juara 3 5 juta, juara harapan 1 dapat sajadah, Pak. Dulu kakak saya pernah ikut kejuaraan qiraatul Quran di Semarang, utusan dari daerah. Pulang-pulang tuh membawa sajadah. Loh, kayak mau lomba kok orang hobi alang bawa ini sajadah. Yang juara harapan 2 juara harapan 2 berarti juara 5 kan? Iya, bapak-bapak juara 4 masih mending itu dibandingkan juara 5. Kembali lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, itu tuntunan Rasul itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita semuanya diparingi sehat. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Sehat itu ada berapa macam, Bu? Sehat itu ada berapa macam? 2. Yang pertama sehat jasmani, yang kedua sehat rohani. Yang satu luar, yang satu dalam. Sehat luar saya yakin semuanya sehat, tapi dalamnya belum tentu sehat. Ya, nanti yang liar-liar gak sehat, berarti gak sehat ya, hatinya gak sehat. Yang ngobrol terus dengan sebelahnya gak sehat. Yang dolanan HP wae gak sehat. Yang paling tidak sehat adalah yang ngobrol dewean itu. Baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, kita masuk ke materi kita pada malam hari ini. Persangkaanku setara dengan persangkaan manusia. Persangkaannya sama dengan persangkaan manusia, setara. Yang dimaksudkan adalah persangkaan Allah itu sama, setara dengan persangkaan manusia. Itu diambil dari hadis ana inda dzanni abdi bi. Aku selalu menyelaraskan apa yang manusia lakukan. Orang yang senang sedekah pasti rezekinya lancar, ikhlas lo ya, karena Allah. Orang yang baik pasti hidupnya senang. Orang yang suka membuat orang lain susah, mesti hidupnya susah. Itu rumus. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wala in ahsantum falaha. Kalau kamu berbuat kejelekan, maka kembalinya kejelekan itu kepadamu. Ya. Hadisnya banyak sekali. Ada salah satu hadis mengatakan begini. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka memudahkan kesulitan orang lain, membantu kesulitan orang lain, meringankan beban orang lain, maka yassarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan bebannya, tapi dengan syarat ikhlas. Ikhlas itu berasal dari kata-kata kholaso. Kholaso, kholis itu jernih. Ma'un kholis, ini air jernih. Kholis, jernih. Orang yang ikhlas adalah orang yang hatinya bersih. Bersih dari riya,
bersih dari hasad, bersih dari sombong, bersih hatinya. Tulus sekali. Maka Allah akan memberikan apa yang diharapkan oleh orang itu. Idza aradta ay ya'lama manzilatahu 'indallah, siapa yang ingin mengetahui kedudukan dirinya di hadapan Allah, fal yandur manzilatallah 'indahu, maka lihatlah, pelajarilah kedudukan Allah terhadap dirinya. Paham nggak, Bu? Yang saya tanya yang ibu-ibu dulu. Nek bapak-bapak insya Allah paham. Kalau ada orang ingin mengetahui kedudukan saya di hadapan Allah, ini termasuk dicintai, termasuk disayang, termasuk di ini atau tidak ya? Atau saya termasuk orang yang terhormat di hadapan Allah atau tidak ya? Maka lihatlah kedudukan Allah di dalam hatinya. Kalau Allah sudah dijadikan segala-galanya, kalau Allah sudah dijadikan semua perbuatan itu karena Allah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dijadikan mengapa dia tidak berbuat jahat, maka kedudukannya tinggi. Kalau dia sudah bisa melakukan sholat tahajud setiap malam, ayo tantangan berat ini. Saya nggak akan bertanya Bapak Ibu siapa yang tahajudnya sudah rutin, nggak akan bertanya saya. Bukan nggak ada yang ngacung. Ya, karena apa? Ini berasal dari hadis semua. Insya Allah apa yang saya sampaikan itu berasal dari hadis, dari Quran. Ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril. Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad." Hei Muhammad. Artinya Muhammad dengan umatnya. Aish masyita. Hiduplah kamu sesuka kamu. Hiduplah kamu sesuka kamu. Mau dibuat apa waktu yang kita punya? Loh, orang mempunyai waktu sama-sama 24 jam, manfaatnya beda-beda loh. Betul ya? Ada yang diisi untuk bertengkar terus. Ada yang diisi untuk membaca Al-Quran terus. Ono nenyong sih dolanan HP paling banyak sedina ya ming 18 jam lah. Iya, dimanapun megang HP, gitu. Ya, ada yang semacam itu. Ada yang memanfaatkan waktunya untuk mengikuti organisasi, berpikir tentang kemaslahatan umat, ada macam-macam sekali. Terserah, silahkan dimanfaatkan, tapi jangan lupa satu. Fa innaka mayyitun, kamu pasti mati. Ya kan dia? Ya. Orang yang sholat ya mati, yang tidak sholat ya mati juga. Makanya yang kedua sama, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Dan berbuatlah kamu sesuka kamu. Mau menjadikan harta adalah yang paling kamu cintai, terserah. Mau kalian jadikan umur, tenaga, sehat untuk mengabdi kepada Allah, silahkan. Masyita, terserah kamu. Fa innaka majziyum bih, tapi jangan lupa bahwa kamu pasti mendapatkan balasan. Jadi ibu sekalian, bapak sekalian, ketika kita semuanya melakukan dosa, pernah diingatkan oleh malaikat? Ibu pernah dengan suami membantah kemudian dikeplak malaikat, pernah? Masih diserahkan, tidak apa-apa. Mau bertengkar dengan suami silahkan, orang opo-opo.
Mau sholat ngalamun silahkan, tidak apa-apa. Mau yang khusyuk silahkan, mau tepat waktu silahkan, mau sholat terlambat gara-gara nyambel silahkan. Nah, ibu-ibu ini kan kadang-kadang sholat terlambat kadang-kadang remeh banget gitu. Ini gara-gara tempe pecah sholatnya telat. Nanti setelah sholat begitu takbir ngalamun ki apa coba, tahu nggak bapak-bapak ngalamun ki apa? Ngalamun ki terasi coba. Gusti Allah kalah karo terasi. Allahu Akbar. Alah ngarepnya berliterasi. Dan warung kono dagelan ya. Pikir terasi sak rokangan nggo terasi. Sak rokangan nggo tomat. Oh enggak sih Bu? Bu? Oh enggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak beda. Enggak salah. Silahkan mau berbuat apa silahkan. Mau kasar pada anak silahkan, tapi jangan lupa kamu pasti mendapatkan balasan. Balasan dunia akhirat. Anaknya jadi anak kasar, anak durhaka, anak yang berani nyentak-nyentak orang tua karena waktu kecil sering disentak-sentak, sering dikasari. Jangan lupa perbuatan keliru kita yaitu kembalinya kepada diri kita. Orang tua yang lemah lembut, yang sabar terhadap anak akan dibekteni oleh anak-anaknya. Yang galak, yang ngeplaan, pemenang yang nendangan. Karena ada bapak-bapak yang semacam itu. Bahasan wis tuwa, anaknya sudah mulai mandiri, anaknya udah kurang ajar matur bapak ibu nih. Ya bapak ibu nih Pak, kenang apa ya Pak? Dheweke iki salah apa? Nah kan orang itu nek kon ngilur kasane pol. Fa innaka majziyun bih, di dunia mendapatkan balasan, di akhirat pasti mendapatkan balasan. Yang ketiga, wahbib masyita, cintai yang ingin kamu cintai dengan kecintaan sesuka kamu. Cintai istrimu dengan caramu. Ada wanita, ada laki-laki yang sangat sayang kepada kepada istri, tapi sayang juga pada yang lain. Ada itu model laki-laki macam itu. Ya kalau sekarang saya di sini ditanggung nggak ada tua kabeh. Iya. Ada seorang istri solihah marah nyelentuk juga. Gara-gara suaminya itu diiliki ping 4 kali karena selingkuh. Ini. Kemudian yang kelima, istrinya itu nyeletuk, Pak, jenengan mbaan mandeki nek wis stroke ya Pak. Let setengah bulan suaminya stroke. Hati-hati loh Bu, panjenengan yang solihah. Ibu, panjenengan yang solihah, nek ngendikan hati-hati, lisannya sangat makbul. Iya, mendoakan suami, mendoakan orang tua, dan mendoakan anak itu hati-hati gitu. Ya, panjenengan kalau nesu pada anak, awas dia ngebenek orang jadi dokter, awas deh. Ya gitu, jangan awas dia punya kurang ajar. Tidak dengan kata-kata kasar, tetapi dengan ancaman yang positif. Ya, dengan pengen anaknya seperti siapa? Imam Sudes itu dulu waktu anak-anak nakalnya luar biasa. Ibunya itu kalau marah, enggak apa-apa. Tapi besok kamu harus jadi imam Masjidil Haram. Awas kalau kamu tidak menjadi imam Masjidil Haram. Lah kok kelakon tuh? Jadi imam Masjidil Haram yang paling hebat, yang paling terkenal, dan sekarang beliau menjadi ketua mufti Arab.
ketua Mufti Haromain. Gitu. Presidenan. Iya. Gitu Ibu. Jadi panjenengan hati-hati nggih. Tapi yang solihah, yang masih suka pecuca-pecucu nggak apa-apa. Yang tidak solihah, yang sholatnya masih ngalamun, masih seneng gelendengi wong, itu doanya nggak makbul. Ya itu janji Rasulullah begitu kok. Seorang wanita solihah itu doanya sangat makbul, terutama apabila berdoa untuk 3 orang. Yang pertama untuk kedua orang tuanya, termasuk mertua. Banyak orang mengatakan bahwa mertua itu bukan orang tuanya. Oh tidak, mertua itu orang tua. Mertua itu kelasnya sama dengan orang tua kandung. Berbakti kepada kedua orang tua nilainya sama dengan berbakti kepada orang tua kandung. Berdosa kepada mertua sama dengan berdosa kepada orang tua kandung. Kalau orang tua kandungnya benar, panjenengan coba ibu bapak panjenengan laporan kepada orang tua panjenengan, Bu, yang mau Bu mertuanya tak yang nyemangkal. Kalau ibu yang benar akan mengatakan, apa kurang ajar dia orang kena yang ngono. Kudu sopan, kudu halus pada orang tua, ngerti orang? Mertuamu iku wong tuane suamimu. Kalau kamu menyenangkan mertua sama dengan kamu menyenangkan suami. Kalau kamu bersalah pada mertua, kamu sama dengan berdosa kepada suami. Itu kalau ibu yang benar. Kalau ibu yang salah benar. Dia mertuaan pediamannya orang genah malah gitu. Nah ibu sekalian, wahbib masyikta, cintailah orang yang kamu ingin cintai. Cintai hartamu sampai kamu lupa kepada Allah, sampai kamu sombong, sampai kamu menjadi orang yang merasa dirinya paling hebat, paling kaya. Atau cinta siapapun, silakan. Tapi kamu jangan lupa satu, fa innaka mufariqun, kamu pasti bisa. Siapa yang sudah mengalami? Sangat mencintai suami, akhirnya suaminya meninggal. Siapa yang sudah mengalami? Iya ya, dergelo. Nah ya Allah, Bapak ini sudah orang minta sih. Tapi kan kayaknya orang nggak bisa api-api lah nyasi mecu juga bapak meninggal jalan. Ya, gitu. Jangan lupa kita pasti pisah dengan anak. Anak duluan atau kita duluan? Kita mesti pisah dengan orang tua. Kita duluan atau orang tua duluan? Saya pasti pisah dengan istri saya. Saya duluan atau istri saya duluan? Panjenengan juga sama. Nah, yang keempat, yang tadi menjadi intinya di sini yang keempat. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Dan ketahuilah olehmu Muhammad bahwa kemuliaan seorang beriman itu ditandai dengan sholat tahajud atau tidak. Jadi kita sekarang udah paham kan? Panjenengan kira-kira di hadapan Allah mulia apa enggak? Sudah bisa jawab. Jawabannya pakai apa? Pakai sholat tahajud atau tidak? Kalau tidak, ino. Ino itu apa bahasa Indonesianya? Rendah. Martabatnya rendah. Masuk neraka rekoso. Maka yang belum sholat tahajud saya pesan yang belum sholat tahajud rutin, saya memesan jangan meninggal dunia dulu. Rekoso banget kita di sana nanti. Ya.
Loh, itu perintah Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Syarat diangkatnya seseorang di makom tempat mahmuda yang sangat terpuji adalah salat malam, adalah salat tahajud yang rutin, sudah menjadi kebutuhan setiap malam. Kalau rutin, istiqomah itu istimewanya apa? Ketika berhalangan tidak melaksanakan, tetap mendapatkan pahala yang sama. Contoh, orang setiap malam sholat tahajud, satu hari sakit 5 hari, tidak bisa sholat tahajud, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat tahajud meskipun tidak bisa sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana qablahu sahihan muqimah." Apabila ada seorang hamba yang sakit atau yang musafir, maka amal ibadahnya dihitung sama dengan ketika dia sehat dan tidak musafir. Orang musafir itu kan ibadahnya kelong. Apa yang berkurang? Sholat zuhurnya hanya 2 rakaat, kan? Asarnya hanya 2 rakaat. Isya hanya 2 rakaat. Kenapa kalau maghrib kok tidak ada potongan? Lah kangelan dimotong lah. Karena sholat 1,5 rakaat. Enggak ada. Maka 3 sama. Tidak disunatkan, tidak berpahala orang yang melakukan sholat qobliyah ataupun ba'diyah pada waktu dia menjamak qashar sholat. Tidak ada sunahnya. Tidak disunahkan berzikir ba'da sholat. Kurang kan jadinya? Gitu. Nah, tetapi dia yang rutin melakukan sholat qobliyah, rutin melakukan sholat ba'diyah, meskipun tidak melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah di waktu safar, maka tetap mendapatkan pahala ba'diyah dan qobliyah. Ini pentingnya kita melakukan secara rutin. Tapi kalau kadang-kadang nggak termasuk, sering nggak termasuk, yang dimasukkan yang selalu, yang sudah menjadi miliknya, ibadah yang sudah menjadi milik kita, meskipun ibu panjenengan menstruasi 1 minggu, tetap dihitung sholat 5 kali, tidak berkurang pahalanya. Kemudian malamnya sholat tahajud, tetap dihitung sholat tahajud. Paginya sholat duha, Seninnya dinilai sebagai orang yang puasa, Kemisnya juga puasa, meskipun tidak puasa karena sedang sakit, perjalanan, atau menstruasi. Itu pentingnya kita beristiqomah. Nah, sekarang bagaimana tanda bahwa orang itu sudah memiliki? Saya dulu pernah menggambarkan tuh, ibu-ibu, bapak-bapak, ini kacamata siapa? Punya saya kan? Kalau ini hilang, panjenengan gelo nggak? Saya ulang, ini kacamata saya. Kalau ini hilang, ini murahan Pak, Bu. Ini kacamata murahan. Ya, saya tidak pernah membeli kacamata yang mahal. Kenapa? Ranono duit. Persoalannya bukan nggak mau, ya pengen. Saya pernah loh di di toko kacamata, ada kacamata saya cocok, saya seneng banget. Lah kok frame-nya tok itu 40 juta. Pantesan merek pol. Frame-nya tok
40 juta lah ya. Ora pangkate lah. Iya. Ini nek kacamatane iso ndelok warna-warna banget gitu ya. Loh, kok udah kabeh. Iya, 40 juta tuh Pak. Iya, kembali lagi. Kembali ya. Ini kacamata saya. Ya. Kalau kacamata ini rusak atau hilang, saya yang gelo. Ya Allah. Gitu. Gelo. Karena apa? Karena milik. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara panjenengan yang malam hari itu tidak sholat tahajud? Gelo atau tidak? Yang jawab gelo, buh ikhlas, enggak ya? Yang jawab gelo berarti dia memiliki sholat tahajud, rutin sholat tahajud. Tetapi yang tidak jawab, yang nggak memiliki, hilang, ya orang gelot aja. Paham nggak? Iya. Tetangga saya itu burung yang ekornya panjang namanya apa? Murai. Itu dia itu tengok di depan rumah saya. Kalau saya tanya, nonton apa Mas? Murene kula ucul baris. Lah mungkin lemnajari arahe teng pundi? Arahe mriki niki lho kok kae anu lepas banget limabur. Ngobrol-ngobrol akhirnya saya tanya, niku padahal nyen tumbasnya pinten? Kalau tumbas 6 juta ya Pak Aris. Kelihatannya wonge gelo, Pak. Saya enggak gelo. Kenapa? Karena saya bukan pemiliknya. Kalau saya yang membeli harga, nggak usah 6 juta. Wong saya beli 1 juta jane mabur gelane pol kok. Itu 6 juta. Gitu. Paham Ibu, Bapak paham? Dan jangan lupa, wa alaisal insan illa ma sa'a, dan manusia besok kalau mati hanya membawa apa yang sudah dikerjakan, apa yang menjadi miliknya. Panjenengan yang sholat duhane kolo-kolo Pak, itu nggak dibawa mati loh. Panjenengan yang sholat tahajudnya kolo-kolo sering, itu nggak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah apabila sudah masuk ke dalam rumus idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana qablahu sahihan muqimah. Apabila ada seorang hamba yang sakit atau musafir, maka amal ibadahnya disamakan dengan ketika sehat dan tidak bepergian. Gitu. Nah, sekarang monggo ini dikoreksi bersama-sama Bapak. Ini kedudukan kita di situ. Ya. Kita harus bisa bertanya kedudukan saya di hadapan Allah kayak apa. Ya tanyakan seperti sendiri, tahajud itu durung rendah. Duha pergi durung rezekine seret. Lah iya ta. Kemudian sedekah piye? Ya nek dong kelingan. Itu orang yang menyesal Bapak Ibu. Rezeki berkah itu tidak banyak. Tidak harus banyak, tapi mencukupi. Asal tidak neko-neko. Kadang-kadang orang wis ngerti gajine sebulan hanya 3,5 juta. Ngridit sepeda motor. Ya mesti kejet-kejet tok. Iya, sepeda motor sebulan kreditnya 1 juta kan? Iya, sepeda motor 1 juta. Minggarek 2,5 juta. Dilalah tuku wajan kredit
Tuku panci kredit. Semuanya kredit semuanya. Akhirnya kemudian ya Allah yang pergi. Nah, neko-neko gitu. Ada orang yang mempunyai uang 1 bulan itu 800.000. Tapi hidupnya tenang sekali. Kenapa? Karena orang neko-neko. Gitu. Karena nggak macam-macam. Orangnya sederhana, ibu-ibu ini sudah sepuh, usianya sudah 83. Hidupnya tenang sekali. Kenapa? Karena nggak banyak keinginan. Makanya uang 800.000 itu cukup, masih bisa bersedekah, masih bisa bersedekah. Nah ini punya duit satu panjenengan, duitnya berapa sih Bu? Kena sedekah kok sidik temen sih. Paris tahu kok. Wong saya sok ngelirik entak pas buka kotak itu. Akeh lho 2.000 nane. Ya bukan panjenengan mungkin. Yang suka sedekah 2.000 hari ini enggak ikut pengajian. Ya. Baik ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, wa alam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah wahai Muhammad dan umatmu bahwa kemuliaan seorang yang beriman itu ditandai dengan sholat malam atau tidak. Wa izzuhu istighna'u, yang keempat wa 1 2 3 1 2 3 4 ini yang 5. Wa izzuhu istighna'u wa anas, dan kehormatannya tergantung dari merasa cukup atau tidak rezeki dari Allah. Kalau mengatakan rezeki dari Allah tidak cukup, maka orang hina. Orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang terhormat di hadapan Allah adalah apa yang menjadi pemberian Allah, itu yang sudah terbaik. Hari ini saya mendapatkan uang, misalnya hari ini saya mendapatkan uang 300.000, ini sudah terbanyak. Jangan mikirkan yang jumlah 800.000, nanti 300.000 jadi sedikit. Disyukuri, bandingkan dengan orang yang mendapatkan penghasilan lebih rendah, maka kita akan jadi tenang. Kembalikan semuanya kepada Allah. Fadzakir fa inna dzikra tatmainnul qulub. Berzikirlah, ingatlah. Yang dimaksud fadzakir fa inna dzikra tatmainnul qulub itu bukan berzikir mengucap subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah. Bukan. Tetapi mengingat Allah itu di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Sedang masak, ingat kepada Allah bahwa ini sedang beribadah, ibadah yang harganya mahal. Gawe ujuan untuk suami, ingat ini adalah ketaatan kepada Allah, bukan semata-mata ingin berbuat baik pada suami. Suami marah, ingat kepada Allah bahwa kemarahan dihadapi dengan kemarahan akan menjadi kebodohan yang paling fatal. Gitu. Dan ketika anak membantah kita, perintah kita, jangan diingat pada Allah, jangan dendam. Kan ada ibu di nyuruh ding ini ya, mau ini bela, mau. Kok yang duit apa? Duit keplak pisan. Kongkon nangel. Ini namanya dendam. Suatu kesan yang paling jelek untuk anak-anak kita. Tetapi ibu-ibu semuanya Bapak, pengen kongkon anak 1 kali enggak mau, 2 kali enggak mau. Ya Allah, aku yang salah. Kembali lagi, setiap ada peristiwa katakan aku yang salah, aku yang perlu koreksi diri. Itu paling angel loh itu. Gitu.
Setelah itu beberapa menit kemudian anaknya bilang, Bu, dalam nyanyian duitnya tah Bu. Ya, tidak. Anak baru saja membantah. Kemudian nyandet pira, ana 10.000. Tidak usah ditanya untuk apa. Anak paling sengit yang ditanya, njaluk duit anggo ngopo? Nggo tuku motor mabur. Gitu. Ya, anak paling sengit itu. Kalau murid paling sengit dengan guru, itu guru yang mengatakan begini. Anak-anak, pelajaran tadi sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu Pak Guru yang mau bertanya, itu anaknya sengit banget. Kalau begitu Bu Guru yang mau bertanya. Wong gitu. Yeah. Kalau anak paling sengit kalau disalah-salahkan. Yeah. Ada seorang anak bilang, nek ibune nyengke nang omah, anaknya mung telu. Nek ora kongkon ngelarang. Nomor loro ngelarang. Nek orang larang kongkon. Nek ora kongkon ngelarang. Nek loro-loro nek ora ngomyang. Gua anaknya ibu kok yang ngono. Kenapa? Karena ibu semacam ini adalah ibu yang hatinya sempit, mesti suka mengeluh. Maka ketika ada anak berbuat salah, yang disalah-salahkan anak terus. Suami berbuat salah, salahkan suami. Tidak pernah mengoreksi diri. Padahal semua sebab pasti ada akibat. Kenapa anakku suka membantah? Kenapa suamiku kok semacam itu? Harus dikoreksi. Kenapa istriku semacam ini? Koreksi. Maka masalah akan lebih selesai ketika seseorang mau mengoreksi diri sendiri. Jangan malah menyalah yang rezeki ini keberi kitanya, yang kelingnya bergeser kosong. Pintu ini dokter. Ngeluh. Orang yang mengeluh itu menjadi lemah. Bukan lemah fisik, lemah cara berpikir. Dan akhirnya kemudian bisa melakukan kesalahan yang fatal dan mencari barang instan. Tahu nggak ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang jadi korban judol? Judi? Gimana? Judol? Judi online. Judi online. Itu karena orang-orang frustasi itu. Gila. Dia mendapatkan di di kampanyenya atau iklannya, wah enak ini 10.000 bisa dapat semua. Ini piro yang digambarkan kan yang bagus-bagus toh. Padahal yang mengaku saya beruntung saya dapat itu adalah temannya bandar. Jadi, ya. Nah banyak yang sangkut. Padahal kalau sudah tersangkut bapak, wangil madli ngecul loh. Nek urung entek-entekan. Kan banyak ini di Wonosobo kasus-kasus macam itu. Nah, sekarang minggat, paling ngendi gitu. Rumah bapaknya, ibunya disita karena utang, gitu. Dan lain sebagainya. Penderitaannya berkepanjangan. Disebabkan karena apa? Karena frustasi. Frustasi berasal dari mana? Dari suka menyalahkan orang lain ketika punya masalah. Ketika seseorang kecopetan, jangan pernah menyalahkan copet. Karena copet tidak disalahkan pun sudah salah. Ngapain kita menyalah-nyalahkan? Apalagi disalahkan mikronya. Apalagi disalahkan orang, dia salah sendiri. Saya yang salah, selesai masalah. Tapi kalau copetnya yang salah atau masih sengit, masih sebel, masih mangkal, itu 3 bulan kemudian lihat mikronya, gue mikronya gue. Ini untuk kecopetan 400.000 gue. 4 bulan yang lalu masih jadi masalah terus.
Demikian pula masalah keluarga. Kalau istri suka menyalah-nyalahkan suami, apalagi ketemu dengan suami yang suka menyalahkan istri, ya sudah, selamat menikmati penderitaan. Itu tuh. Tetapi kalau istri suka mengoreksi diri yang sing salah, yang tak jaluk ngapura apa pak, apa bro, yang jaluk ngapura ya yang sing salah ini, ora kudu yang salah nyong, ora nyong sing salah, malahan saling luar biasa itu kalau sudah saling meminta maaf gitu. Tapi kalau genggengi, apa nyong penjaluk ngapura, otek, sapa sing salah? Ya Allah, ya. Yang satu menyeneng penjaluk ngapura kono sing ngalahi. Lemah. Yang wis kurang ngopo. Itu orang bertekar tuh begitu Ibu. Tetapi kalau yang salah satu sudah mau ngalahi, Mbak, yang njaluk ngapura ya, Mbak. Udah njenengan sing salah nyong, Mbak, sing salah. Ora nyong. Dalam kehidupan kita semacam itu. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Orang yang pandai menyalahkan diri sendiri. Saya kan pernah ketipu Bapak Ibu. Siapa yang pernah ke rumah saya pada sekitar tahun 2009, 2010, 2011? Di depan rumah saya itu ada paranet, tak kurung. Di dalamnya ada tanaman anthurium bunga. Di atasnya ada anggrek. Anthurium bunganya itu sekitar 600-an pohon lah. Anggreknya sekitar 250-an pohon. Pot. Potnya itu istimewa karena potnya saya bikin sendiri itu. Dari kayu jati. Kayu jati saya membeli limbah. Kayu jati lebarnya sekian inilah, tebalnya juga sekian. Panjang-panjang saya potong sekian ini, saya potong ini itu, kemudian saya bur, ada satu pot itu berapa lapis ya, 1, 2, 3, 4, 5 lah kira-kira, 5, berarti kalau 4, 5, 20 batang, bawahnya pakai kayu yang tipis. Itu saya telaten banget, itu sebanyak 250 lebih yang ada yang nganggur kok. Itu saya bikin sendiri semuanya. Saya jual. Ceritanya gitu. Saya jual. Ada orang yang mau menolong saya menjualkan, bukan dia yang membeli. Menjualkan. Gimana mangga nek panjenengan. Mangke panjenengan tak sukani persenan nggih Pak. Nggih pun Pak mboten napa. Napa ngeten mawon jenengan mendhet badhe kek dhewek mawon lah Pak. Men kula ora sah angel ngitung. Nggih pun mboten napa-napa. Kula tak mendhet badan nggih Pak ning regine ampun larang-larang Pak. Nggih pun. Anthurium setunggal wit 3.000. Saya membelinya itu antara 40, ada yang 60.000 ketika membeli. Kemudian anggreknya yang saya botke itu adalah pot. Saya jual 40.000. 40.000 kali 250, ininya 30.000 kali 600, hampir 700 lah. Terus dicabuli semuanya, masukkan ke pick up, ada 3 atau 4 kali angkut. Setelah itu dia memberikan catatan, ini rinciannya, harganya sekian, jadinya jumlah seluruhnya sekian. Insya Allah Pak Aris mangke bangsa 3 dinten utawi setunggal minggu lah. Kalau suan mriki ngaturaken artone. Oke. Seminggu tak tunggu nggak datang. Setengah bulan nggak datang, 1 bulan nggak datang. Istri saya sudah mulai ngoring-ngoring. Pak jenengan priki sih percaya karo. Kemudian setelah itu 2 bulan kemudian saya parani rumahnya. Ternyata orangnya sudah pindah. Saya tanya pada tetangga, pindahnya kapan Pak?
kinten-kinten 2 bulan kepengker mati aku. Leng bawa barang itu 2 bulan yang lalu, pindah 2 bulan yang lalu, berarti pasti banget kan. Saya tanya pindah teng pundi, tidak ada satupun yang tahu. Dan saya pulang, istri saya, nah kan dengan gue pikir, oke, nyong sing salah. Saya tidak waspada, saya terlalu percaya pada orang lain. Sing sabar, insya Allah diganti karo Gusti Allah. Nek jangan moring-moring terus, Gusti Allah rasido ganti. Dan Masya Allah, penggantinya luar biasa berlipat ganda. Ya, penggantinya nggak saya ceritakan. Jadi ibu-ibu sekalian, masalah serumit apapun, kalau kita mengaku aku yang berbuat salah, aku yang salah, maka masalah akan cepat sekali selesai dan tidak membebani jiwa dan mental kita. Sebab kalau kita terbebani, namanya stres kan. Nah, stres itu neko-neko, malah ono sing guyu dhewek kok. Wong stres itu. Jadi gitulah ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Allah Subhanahu wa ta'ala menerapkan persangkaannya itu sama dengan manusia. Kalau kita ingin mulia, taati Allah. Kalau kita ingin dicintai, cintai manusia yang lain. Wallahu fi aunil abdi maka dal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong hamba. Apabila hamba itu suka menolong orang lain, sama. Gitu. Sehingga monggo bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau panjenengan merasa tidak pernah ditolong Allah, mungkin panjenengan tidak suka menolong orang lain. Kalau panjenengan banyak mengalami kesulitan, mungkin panjenengan tidak memudahkan orang yang kesulitan. Dan lain sebagainya dan seterusnya, mau dicerna sendiri-sendiri. Dan akhirnya kemudian kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk menghadap Allah pada suatu saat nanti. Ya, saya kira itu pelajaran kita malam hari ini. Sudah pas 1 jam, tadi dimulai jam 8:04 ya. Karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Nggak ada kan? Nggak ada. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah pada malam hari ini, dan semoga Allah memberkahi hidup kita dan kita suatu saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.